Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Erta Astrid sebagai dosen pengampu mata kuliah optimasi dalam sistem tenaga listrik. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Radila Amelia, kemudian Ahmad Ardi Arido, Muhammad Fatur Rahman, dan Riester Verasianipar. Kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami untuk mata kuliah optimasi dalam sistem tenaga listrik, yaitu optimasi dengan menggunakan metode Adaptive Differential Evolution atau ADE. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian dari Adaptive Differential Evolution. Adaptive Differential Evolution merupakan varian lanjutan dari algoritma differential evolution tradisional, yang secara luas diakui keefektifannya dalam menyelesaikan masalah optimasi. ADE menyempurnakan differential evolution dengan mengintegrasikan mekanisme adaptif yang memungkinkan algoritma untuk secara dinamis menyesuaikan parameter kontrolnya, seperti faktor mutasi dan laju persilangan selama proses optimasi. Perbedaan utama antara ADE dan DE terletak pada sifat adaptif dari ADE, sementara DE mengandalkan parameter tetap sepanjang proses optimasi. ADE menggunakan strategi yang menyesuaikan parameter berdasarkan kinerja algoritma. Adapun yang menjadi rumusan masalah untuk tugas ini yaitu optimasi ekonomi pada pembangkit listrik adalah proses untuk meminimalkan total biaya bahan bakar dengan memastikan output daya memenuhi permintaan sistem. Dalam proyek ini, kami menggunakan algoritma Adaptive Differential Evolution yang merupakan pengembangan dari Differential Evolution untuk menyelesaikan masalah optimasi pada pembangkit listrik dengan 3 unit. Algoritma ini memanfaatkan parameter adaptif untuk meningkatkan performa eksplorasi dan eksploitasi. Hasil optimasi menunjukkan bahwa ADE memberikan solusi optimal yang robust terhadap batasan yang kompleks. Adapun konsep dasarnya, ADE adalah algoritma meta-heuristik yang mengembangkan differential evolution dengan memperkenalkan parameter adaptif. Yang pertama, F, faktor skala, mengontrol seberapa besar perubahan dalam mutasi. Yang kedua, ada CR, crossover rate, probabilitas untuk melakukan crossover atau kawin silang antara solusi lama dan solusi baru. Adapun langkah-langkah algoritma yaitu yang pertama, inisialisasi populasi. Solusi acak dihasilkan dalam batas daya masing-masing unit. Yang kedua, mutasi. Vektor mutasi dibuat menggunakan kombinasi 3 solusi. Dengan mutan vektor sama dengan A ditambah F dikali B kurang C. Yang ketiga ada crossover. Solusi baru dibuat dengan menggabungkan vektor mutasi dan solusi lama berdasarkan CR. Yang keempat ada seleksi. Solusi terbaik dipilih berdasarkan nilai fungsi objektif. Langkah yang kelima ada pembaruan parameter. Slide selanjutnya. Untuk langkah-langkah algoritma dengan sintaks, yang pertama adalah inisialisasi populasi, di mana populasi solusi awal dihasilkan secara acak dalam batas daya masing-masing unit pembangkit, yaitu P1, P2, dan P3. Populasi diinisialisasi dengan menghasilkan solusi acak untuk setiap individu dalam populasi. Nilai untuk masing-masing daya P1, P2, dan P3 dihasilkan dalam rentang batas daya yang telah ditentukan. Langkah selanjutnya yaitu mutasi. Vektor mutasi dibuat dengan cara mengambil 3 solusi acak dari populasi. Kemudian menghitung vektor mutasi dengan menggunakan rumus mutan sama dengan A plus F dikali B kurang C, di mana A, B, dan C adalah 3 individu yang dipilih secara acak dari populasi. 3 individu acak dipilih dan vektor mutasi dihitung menggunakan nilai F atau faktor skala. Kemudian solusi baru dibuat dengan menggabungkan vektor mutasi dan solusi lama berdasarkan probabilitas CR. Jika hasil dari operasi crossover lebih baik, solusi lama akan digantikan. Selanjutnya yaitu crossover,
Dalam kode ini dilakukan crossover antara vektor mutasi dan solusi yang ada dengan probabilitas CR. Jika crossover menghasilkan solusi yang lebih baik, maka solusi yang lama digantikan. Selanjutnya yaitu seleksi. Setelah crossover, solusi baru yang dihasilkan dibandingkan dengan solusi lama, yaitu trial versus current. Kemudian solusi terbaik yang memiliki biaya lebih rendah dipilih. Nilai biaya atau cost dihitung untuk solusi yang dihasilkan setelah crossover. Jika solusi baru lebih baik, maka solusi tersebut dipilih dan ditambahkan ke dalam populasi baru. Selanjutnya, pembaruan parameter F dan CR. Dalam kode ini, F-min dan CR-min diupdate setiap iterasi berdasarkan nilai F dan CR yang digunakan dalam iterasi tersebut. Ini memastikan adanya keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi. Selanjutnya untuk persoalnya dapat dilihat di PPT dengan permintaan daya 850 MW. Untuk unit 1, maksimum outputnya 600 MW, minimum outputnya 150 MW, dengan full cost-nya $2,70 per MBTU. Untuk unit 2, maksimum outputnya 400 MW, minimum outputnya 100 MW, full cost-nya $3 per MBTU. Untuk unit 3, maksimum outputnya 200 MW, minimum outputnya 50 MW, full cost-nya $3 per MBTU. Maka berdasarkan data sebelumnya didapatkan untuk full cost-nya untuk coal 2,7 per MBTU, untuk oil $3 per MBTU. Individual unit cost rate function-nya untuk F1P1 sama dengan H1P1 dikali $2,70 sama dengan 1.377 ditambah 19,44 ditambah 0,003834 P1 kuadrat. Untuk F2P2 sama dengan H2P2 dikali $3 sama dengan 930 ditambah 23,55 P2 ditambah 0,005822 P2 kuadrat. Untuk F3P3-nya sama dengan H3P3 dikali $3 sama dengan 234 ditambah 23,70 P3 ditambah 0,01446 P3 kuadrat. Adapun flowchart-nya yaitu yang pertama dengan inisialisasi parameter. Untuk ukuran populasi, iterasi maksimum, scaling factor, dan crossover rate. Langkah selanjutnya buat populasi awal secara acak dalam batas daya untuk P1 150 dan 600, untuk P2 100 dan 400, untuk P3 50 dan 200. Selanjutnya evaluasi fitness untuk setiap individu, di mana fitness sama dengan total cost dikali objective function. Selanjutnya yaitu iterasi mulai dengan G sama dengan 1. Selanjutnya perbarui parameter adaptif. Dengan F sama dengan REN, F min 0,1. Untuk CR sama dengan REN, CR min 0,1. Untuk setiap individu, pilih 3 individu acak, hitung mutan vektor, di mana mutan sama dengan A ditambah F dikali B kurang C. Lalu lakukan crossover untuk menghasilkan trial vektor. Selanjutnya, evaluasi trial vektor. Jika trial vektor lebih baik, ganti individu lama dengan trial vektor. Jika tidak, pertahankan individu lama. Selanjutnya, simpan solusi terbaik. Periksa fitness terbaik dalam populasi dan simpan jika lebih optimal. Untuk selanjutnya, apakah iterasi maksimum? Jika ya, keluar dari loop. Jika tidak, G plus minus 1. Selanjutnya, output solusi terbaik untuk P1, P2, P3, lalu total cost-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah melakukan pemodelan terhadap
kasus yang akan dibahas. Berdasarkan kasus yang sebelumnya, kita dapat memodelkan kasus tersebut untuk diselesaikan dengan metode meta-heuristik. Dan di sini kami akan menggunakan algoritma adaptive differential evolution untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Fungsi objektif tujuan optimasi adalah meminimalkan total biaya bahan bakar dari 3 unit pembangkit listrik. Dengan objective function pada kasus ini adalah F total sama dengan F1P1 ditambah F2P2 ditambah F3P3 dan ditambah dengan penalti. Di mana F1P1 adalah 1377 ditambah 19,44P1 ditambah 0,003834 P1 kuadrat. Dan F2P2 sama dengan 930 ditambah 23,55P2 ditambah 0,0582 P2 kuadrat, dan F3P3 adalah 234 ditambah 23,70 P3 ditambah 0,01446 P3 kuadrat. Dengan penalti akan diberikan jika total daya tidak memenuhi permintaan, di mana P1 ditambah P2 ditambah P3 tidak sama dengan 850. Lalu yang kedua adalah decision variable. Di sini decision variable-nya adalah P1, P2, dan P3, yaitu output daya unit pembangkit listrik. Dan constraint-nya adalah total daya, di mana P1 ditambah P2 adalah P3, P1 ditambah P2 ditambah P3 sama dengan 850 MW, dan masing-masing dari unit tersebut memiliki batas, yang di mana unit pertama yaitu 150 dan maksimal 600, di unit kedua 100 dan maksimal 400, dan unit ketiga 50 dan maksimalnya adalah 200 MW. Pada kasus ini, sintaks yang kami gunakan adalah yang pertama itu adalah NAMPI, Pandas, dan Matplotlib, di mana NAMPI ini digunakan untuk operasi numerik yang digunakan untuk inisialisasi populasi dan perhitungan dalam optimasi. Lalu yang Pandas digunakan untuk menyimpan log iterasi dalam format data frame sehingga mudah untuk di-convert menjadi CSV ataupun visualisasi lainnya. Lalu yang ketiga adalah Matplotlib. Di sini untuk kegunaan visualisasi data seperti grafik log iterasi yang menunjukkan perubahan biaya terbaik proses optimasi. Lalu berikutnya adalah sintaks yang berikutnya adalah mendefinisikan objective function dengan menghitung total biaya dari solusi yang diberikan. 3 komponen biaya untuk masing-masing unit pembangkit listrik dihitung berdasarkan daya yang dihasilkan, yaitu P1, P2, dan P3, serta penalti yang diberikan jika total daya yang dihasilkan oleh ketiga unit tidak memenuhi batasan, di mana batasannya adalah 550 MW. Dan biaya total akan digunakan untuk menentukan apakah solusi tersebut lebih baik atau lebih buruk daripada solusi lainnya. Lalu di sini adalah bonds. Bonds adalah batasan atau constraint, bisa didefinisikan sebagai batas daya untuk masing-masing unit pembangkit. Ini menetapkan batas atas dan juga batas bawah yang dihasilkan oleh masing-masing unit pembangkit. Batas ini digunakan untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tetap berada dalam rentang yang diizinkan dan juga untuk menghindari solusi yang tidak realistis. Lalu yang berikutnya ini adalah menginisialisasi objek dari kelas ADE dengan parameter seperti batas daya, jumlah iterasi maksimum, ukuran populasi, dan seed untuk pengacakan. Populasi awal diinisialisasi secara acak dalam rentang yang telah ditentukan oleh batas daya. Kelas dalam kode ini menyimpan parameter yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma DE dan mengelola populasi solusi yang sedang dieksplorasi. Bisa dilihat pada kode tersebut ada bounds yang itu adalah batasan daya, max iter di mana adalah maksimum dari iterasi yang akan dilakukan. Lalu adalah pop size, itu adalah di mana pop size ini adalah ukuran populasi, dan juga seed. Di sini digunakan seed secara random. Lalu di sini adalah rata-rata dari F dan juga dari crossover, di mana di sini kami menentukan untuk ukuran rata-rata dari F adalah 0,5 skala awalnya, dan juga skala untuk crossover awal adalah 0,9. Lalu di sini
fungsi ini mengadaptasi dua parameter algoritma ADE, yaitu faktor skala dan juga CR, probabilitas crossover. Adaptasi parameter ini memungkinkan algoritma untuk beradaptasi dengan keadaan saat ini. Jadi algoritma ini akan beradaptasi dengan perubahan dari skala-skala yang ada. Lalu di sini adalah dalam step ini, pada step iterasi, parameter F dan CR diperbarui, kemudian dilakukan mutasi dan juga crossover untuk menghasilkan solusi baru. Solusi yang lebih baik dengan biaya lebih rendah dipilih. Fungsi ini mengimplementasikan langkah-langkah utama dalam algoritma ini, yaitu mutasi, crossover, seleksi, dan pembaruan populasi. Step iterasi bertujuan untuk menemukan solusi yang lebih baik. Lalu selanjutnya ini adalah sintaks untuk menggambarkan grafik dari library matplotlib tadi, yaitu definisikan plot iterasi log, di mana log iterasi di sini nanti kami akan gambarkan dengan grafik. Lalu di sini ada multi-seed. Fungsi ini menjalankan optimasi untuk beberapa nilai seed acak dan menyimpan hasilnya. Menggunakan beberapa seed dapat membantu mencari solusi yang lebih robust dan menghindari ketergantungan pada kondisi awal. Jadi pada sintaks yang kami gunakan, kami menggunakan seed. Jadi untuk hasil selanjutnya dari program kami tidak akan menggunakan nilai awal yang acak. Kami di sini menentukan untuk seednya itu adalah dari 1 sampai 100. Jadi nanti di sini kami iterasinya 100 dan seednya 100. Jadi setiap satu seed akan melakukan 100 kali iterasi. Dan nilai yang terbaik dari 100 seed dan 100 iterasi itu akan diambil untuk menjadi solusi yang paling optimal. Di sini Sintek ini menjalankan algoritma multi-seed dan memilih hasil terbaik berdasarkan biaya total terendah. Hasil terbaik kemudian divisualisasikan dan dicetak untuk memberikan insight tentang solusi optimal. Di sini seed-nya adalah dalam ukuran 1 sampai 101. Dan best result nanti yang akan diambil untuk hasilnya. Sebelum itu saya akan menampilkan simulasi dari program yang sudah kami buat. Ini adalah program sintaks tentang optimasi ADE yang sudah kami rancang, di mana batasan bonds tadi 150, 600, 100, 450, dan 200, di mana objektif function-nya sudah didefinisikan sebelumnya pada pada PowerPoint yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini semua sama dengan isi yang ada di PowerPoint yang sudah dijelaskan. Oke, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita run programnya. Nah, di sini programnya akan melakukan iterasi sampai 100 kali. Iterasi 100 kali dan seednya 100. Dan di sini adalah log iterasi ADE seed 78. Artinya solusi paling optimal berada pada seed ke-78. Bisa dilihat yang grafiknya semakin menuju titik optimal, di mana titik optimalnya yaitu pada seed 78. Di sini di sekitaran di sini dengan nilai 21.742, sekitaran 21.000 untuk total cost yang paling optimal. Dan bisa dilihat di sini iterasi yang dilakukan yaitu sampai 100 iterasi per satu seed. Di sini kami menggunakan 100 seed, maka akan dilakukan 1000 kali iterasi. Dan bisa dilihat di sini iterasinya menggunakan nilai awal yang selalu berbeda.
dan ditemukan solusi paling optimal yaitu pada seat 78 dengan daya pada unit 1 yaitu 600, daya unit 2 181,71 dan daya unit 3 68,29. Dan total cost dari solusi yang paling optimal adalah $21.742,59. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah analisa hasil. Ini adalah hasil optimal dari tiap seat yang diberikan. Setiap satu seat akan melakukan 100 kali iterasi. Jadi pada algoritma ini akan menggunakan 1000 kali iterasi dengan total 100 seat. Seat digunakan untuk memberikan kontrol atas elemen acak dalam algoritma, memastikan hasil yang konsisten. Pada sintak yang kelompok kami buat, seat dibuat dengan multi-seat. Ini akan menjalankan algoritma optimasi dengan beberapa seat yang berbeda untuk memastikan bahwa solusi yang ditemukan tidak tergantung pada kondisi awal yang kebetulan. Ini juga untuk mencegah terjadinya kondisi solusi lokal pada algoritma. Kondisi di mana solusi yang didapat hanya optimal untuk lokal, tetapi bukan yang optimal secara global. Berikut merupakan grafik yang bisa kami tampilkan berdasarkan hasil pemrograman, di mana solusi optimal berada pada seat ke-78, iterasi 100. Untuk distribusi daya yang paling optimal yaitu nilai P1-nya adalah 600 MW, P2-nya adalah 181,71 MW, dan P3-nya yaitu 68,29 MW. Dan didapatkan total biaya yang paling optimal dalam pembangkitan tersebut adalah $21.742,59. Nah, untuk perbandingan hasil antara metode yang sudah ditampilkan sebelumnya, ada yang pertama metode iterasi Lagrange, di mana didapatkan bahwa P1-nya yaitu 389,8, P2-nya 331,8, dan P3-nya adalah 128,4. Dengan total biaya yang diperlukan untuk pembangkitan tersebut adalah sejumlah 30.000 lebih. Lalu ada metode yang kedua yaitu differential evolution atau DE, di mana pembangkitan ini melalui metode optimasi ini didapatkan bahwa pembangkitan untuk unit pertama sebesar 542,02 MW, untuk unit kedua 273,63 MW, dan untuk pembangkit ketiga yaitu 52,35 MW. Dengan total biaya yang diperlukan untuk pembangkitan yaitu $21.944,21. Dan untuk metode yang kami gunakan yaitu Adaptive Differential Evolution atau ADE, didapatkan bahwa unit pembangkit satu itu menghasilkan daya maksimum yaitu 600 MW, dan unit 2 181,71, dan unit ketiganya membangkitkan sebesar 68,29 MW dengan total biayanya sebesar $21.742,59. Berikut merupakan kekurangan dan kelebihan Adaptive Differential Evolution atau ADE. Di mana kelebihannya yang pertama, ADE ini mampu diterapkan pada berbagai jenis masalah optimasi, baik yang memiliki fungsi linier maupun non-linier, dengan constraint maupun tanpa constraint. Yang kedua, kemampuannya menghindari lokal minimum. Dengan mekanisme ini, eksplorasi yang lebih baik. ADE lebih jarang terjebak di lokal minimum dibandingkan dengan metode optimasi klasik seperti gradient descent. Selanjutnya yaitu parameter seperti F atau faktor skala dan CR crossover
probabilitas dapat diatur secara otomatis selama iterasi, sehingga mengurangi kebutuhan eksperimen untuk menemukan kombinasi parameter terbaik. Lalu yang keempat atau yang terakhir, yaitu konsep dasar dari algoritma ADE ini cukup sederhana dan mudah diterapkan. Hanya perlu beberapa komponen dasar seperti mutasi, crossover, seleksi untuk mengembangkan algoritma yang efektif. Slide selanjutnya. Lalu ada kekurangan dari metode Adaptive Differential Evolution atau ADE, di mana yang pertama yaitu waktu komputasi yang dibutuhkan itu cukup tinggi karena memerlukan banyak iterasi dan perhitungan fitness untuk populasi. ADE ini membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi dibandingkan dengan metode optimasi yang lain. Yang kedua, sensitivitasnya terhadap parameter awal cukup tinggi. Meskipun adaptif, pemilihan parameter awal F dan CR tetap mempengaruhi performa algoritma. Lalu yang ketiga yaitu ADE tidak menjamin solusi yang ditemukan adalah solusi global optimal. ADE bisa terjebak pada solusi lokal jika tidak diatur dengan baik atau jika kondisi pencarian terlalu terbatas. Baik, demikian penjelasan presentasi mengenai tugas proyek kami, yaitu optimasi dengan menggunakan Adaptive Differential Evolution. Jika ada kesalahan kata-kata yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.